Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak, siapa yang suka baca Alkitab dan berdoa setiap pagi? Christine, mengapa kita harus berdoa dan membaca kitab suci setiap hari? Mungkin tidak tahu. Saya kasih tahu ya. Anak-anak dengarkan ya. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari dan kita berdoa setiap hari, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita juga akan semakin tumbuh di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci dan Doa Setiap Hari. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau mengangkat pujian "Ku Mau Cinta Yesus". Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Selamat pagi anak-anak. Bersyukur hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah online. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh ikut beribadah dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong untuk guru kami yang menyampaikan, menolong untuk kami juga yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kalian masih ingat minggu lalu kalian mendengar cerita Nabi Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit. Nih gambarnya ya anak-anak ya, di sungai Kerit. Kalian melihat bagaimana Tuhan menolong melalui burung gagak. Nah, pada hari ini kalian akan mendengar cerita lanjutannya bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia di satu tempat yang berbeda. Tempat apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, perhatikan di peta ini adalah tempat Nabi Elia ketika berada di tepi sungai Kerit ya. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke satu tempat yaitu yang bernama Sarfat. Nah, Sarfat ini di sini anak-anak tempatnya tuh. Kalian bisa melihat ya, ada di sini. Ini adalah Sarfat. Lalu pertanyaannya, untuk apa Elia pergi ke sana dan siapa kira-kira yang akan menolong Nabi Elia di sana? Nah, anak-anak dengar ya firman Tuhan yang akan saya bacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wah, anak-anak, ternyata Tuhan mau menolong Nabi Elia di tempat yang berbeda. Apa ya yang akan terjadi di sana? Apakah Nabi Elia mau melakukan perintah Tuhan? Ternyata anak-anak Elia taat pada perintah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Sesudah mendengar firman Tuhan itu anak-anak, Nabi Elia segera bersiap. Lalu dia pergi ke Sarfat. Dan benar saja anak-anak, ketika Elia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana ada seorang perempuan. Ya, dan perempuan ini adalah seorang janda. Artinya dia sudah tidak mempunyai suami. Elia melihat perempuan ini anak-anak ya, janda ini sedang mengumpulkan kayu. Firman Tuhan mencatat kayu api. Apa sih kayu api? Artinya anak-anak ya, kayu api itu adalah kayu dari pohon-pohon atau ranting-ranting pohon yang jatuh, yang mengering. Lalu nanti dikumpulkan dan nanti akan dijadikan untuk seperti kompor kalau zaman sekarang, ya dibakar dan nanti di atasnya akan dimasak sesuatu, begitu. Lalu pada waktu Elia melihat perempuan ini anak-anak, Nabi Elia berseru kepada perempuan itu, Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nabi Elia ini berseru lagi anak-anak. Cobalah ambil bagiku juga sepotong roti. Lalu perempuan ini menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan beberapa potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan memasaknya dan membuatnya menjadi roti dan akan dimakan untukku dan untuk anakku. Dan setelah itu, setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Nabi Elia berkata kepada perempuan itu, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku.
Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Anak-anak, firman Tuhan ini dapat kalian baca lagi ya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Ingat, firman Tuhan berjanji kepada janda itu bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Ini satu hal yang tidak masuk akal anak-anak ya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Janda itu pun pulang ke rumahnya dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ya, anak-anak boleh melihat di sini, dia mengambil tepung dari tempayan, kemudian mengambil sedikit minyak dari buli-buli. Ya, buli-buli itu satu tempat anak-anak untuk menyimpan minyak. Kalau zaman sekarang, botol misalnya seperti itu anak-anak ya. Lalu janda ini membuat roti bundar kecil dari tepung dan minyak tadi. Dan dia ingat, tadi pesan firman Tuhan, kalau sudah jadi, roti ini harus diberikan dulu kepada Elia. Coba anak-anak bayangkan, kalau dipikir dengan pikiran sendiri, ini tidak mungkin. Karena kalau roti itu, tepung itu sudah habis dibuat roti, habis, dan diberikan kepada Elia, maka janda ini dan anaknya tidak akan makan. Tetapi janda ini melakukan seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia. Dia memberikan roti itu terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Dan yang luar biasa anak-anak, tepung di dalam tempayan tadi tidak habis. Ada lagi. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak habis. Sehingga perempuan ini atau janda ini bisa membuat roti lagi untuk dia dan juga untuk anaknya. Wow, luar biasa anak-anak. Kita melihat di sini bagaimana seorang yang taat kepada firman Tuhan, dia mendapatkan berkat. Dan bukan hanya itu anak-anak. Ya. Janda ini mengalami satu hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Ternyata tepung dalam tempayan itu bukan habis ketika dibuat menjadi roti untuk janda ini dan anaknya. Tetapi tepung ini terus ada. Dan minyak dalam buli-bulinya pun tidak habis anak-anak. Sampai masa kelaparan itu selesai. Wow, luar biasa Tuhan kita anak-anak. Bisa membuatkan suatu hal atau yang disebut dengan mujizat. Anak-anak, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong janda ini karena dimulai dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan bukan hanya itu, janda ini pun mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Anak-anak, kita ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat upah dari Tuhan. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tetapi anak-anak, cerita ini belum selesai. Beberapa waktu kemudian, ada hal menyedihkan yang terjadi pada janda ini. Anaknya sakit, bahkan sampai meninggal. Pada waktu itu, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar anak ini boleh dibangkitkan kembali. Dan Tuhan yang hebat itu anak-anak mengabulkan doa dari Nabi Elia ini. Sehingga anak itu pun boleh hidup kembali. Nah anak-anak, sesuai janji firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini, diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang dialami oleh janda di Sarfat.
Dia melakukan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia, sehingga janda ini diberkati Tuhan. Kehidupan dan dapat terpelihara, kehidupan dia dan anaknya dapat terpelihara sampai hujan turun lagi ke atas bumi dan kelaparan tidak ada lagi. Apakah kalian ingin mengalaminya seperti itu, anak-anak? Ya, anak-anak, setelah mendengar firman Tuhan dan ingin mengalami janji berkat Tuhan, mari kita lakukan. Ya, melalui firman Tuhan hari ini, apa saja harus dilakukan? Setidaknya ada 2 hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah mari kita belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Kita peka terhadap kebutuhan sesama kita. Kita mau menolong orang lain. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Meskipun kita mengalami masa sulit, tetapi kita masih tetap bisa menolong orang lain. Apalagi kalau itu adalah perintah dari Tuhan. Dan yang kedua, anak-anak, kita harus percaya dan taat pada perintah Tuhan jika ingin mendapat berkat. Ya, firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari anak-anak melakukan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dan berkat Tuhan akan turun atas kita sekalian. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan dalam Sapa Siswa hari ini yang berjudul Elia dan Janda di Sarfat. Kalian bisa membaca kembali kisah ini di dalam Alkitab, terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Ya, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita mau belajar melakukan perintah Tuhan agar kita semua diberkati. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar pagi ini, kami boleh melakukannya. Kami boleh menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan dan juga kami mau menjadi orang-orang yang belajar untuk berbagi kepada sesama kami, tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.